Ya, baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit bahas terkait topik yang cukup menarik sebenarnya dibahas, ialah tentang sekolah atau bisnis, di mana garis pembatasnya. Nah, topik ini merupakan topik yang cukup menarik sebenarnya untuk kita coba petakan sebenarnya sekolah itu apakah memang ladang bisnis untuk dikelola oleh para owner ataukah memang ini sebagai ladang dakwah pendidikan untuk kita jalankan dan memberikan manfaat kepada banyak orang. Tetapi di sisi lain kita juga selalu memiliki pertanyaan gimana kita jalankan sekolah tanpa melalui proses bisnis. Sehingga harapan-harapan terkait tentang sekolah maju, sekolah yang memberikan fasilitas yang lengkap, itu bisa terwujud melalui pola pikir bisnis. Di sisi lain, sekolah pada umumnya memberikan pembayaran-pembayaran yang cukup tinggi untuk menyokong kelangsungan dari operasionalnya. Apakah sekolah ini memang dikelola secara bisnis atau memang ada batasan-batasannya? Nah, kita sering mendapatkan banyak pertanyaan dan menjadi perdebatan. Banyak orang menganggap pendidikan itu sebagai ladang amal, bukan tempat mencari keuntungan. Di sisi lain juga pengelola sekolah butuh uang, butuh strategi, bahkan butuh manajemen yang manajemennya dikelola secara profesional yang kita maksud biasanya seperti manajemen bisnis. Jadi apakah sekolah bisa dikelola sebagai perusahaan ataukah harusnya sekolah itu full kita kelola sebagai lembaga sosial? Nah, kita akan bahas sedikit secara mendalam. Kita punya tiga pertanyaan yang sangat penting untuk kita lihat dulu. Yang pertama ialah banyak pengelola sekolah bimbang antara yang mana orientasi sosial dan berkelanjutan finansial. Kemudian ada juga orang tua yang sering salah paham kenapa ya biaya sekolah itu mahal, bukannya yayasan ini peruntukannya nirlaba atau sosial. Bukannya harus dikasih murah karena ini tidak mencari keuntungan. Kemudian juga yang ketiga, kadang pun guru berpikir, kenapa kita harus kerja keras tapi fasilitas yang kita dapatkan dari sekolah itu sangat minim. Ya, jadi kita tidak punya pemahaman yang clear yang jelas sehingga kadang muncul konflik internal, guru curiga terhadap yayasan, yayasan juga menaruh kepercayaan kurang terhadap guru-gurunya akibat masalah finansial. Kemudian kalau kita lihat di beberapa fakta, teman sekalian, jadi sekolah itu butuh uang untuk hidup. Itu adalah fakta yang sangat dan wajib kita ketahui. Banyak lembaga pendidikan yang hanya sekedar mulai, tapi tentunya membutuhkan dana. Bahkan sekolah yang dibuka secara gratis, ataupun pesantren kita buka secara gratis juga membutuhkan dana untuk melanjutkan operasional sehari-harinya. Sehingga sekolah itu bukan bisnis secara murni, tetapi juga bukan lembaga yang bisa jalan tanpa adanya uang. Guru harus dibayar, gedung harus dirawat, bahkan kurikulum juga harus kita kembangkan, mendatangkan orang-orang profesional, mendatangkan para pelatih untuk mengcoaching dan mendampingi guru-guru kita, sehingga semua itu butuh biaya besar. Tanpa pemasukan yang stabil, bahkan sekolah bisa saja tutup seperti itu. Nah, yang kita mau tahu sebenarnya di mana garis pembatasnya antara sosial dengan bisnis. Yang pertama kita harus tahu terkait dengan tujuan utama, ialah pendidikan itu bukan peruntukan untuk profit. Sekolah boleh mencari pemasukan, bahkan boleh mencari pemasukan sebanyak-banyaknya, tetapi orientasinya tidak dikembalikan kepada tanda kutip ya satu owner untuk menikmati hasilnya, menjadikan lembaga pendidikan sebagai ladang bisnis dalam satu owner itu. Kemudian jika orientasi berubah menjadi profit di atas segalanya, maka nilai pendidikan bisa saja dikorbankan. Mungkin kita bisa lihat banyak orang yang yaudah kita bikin sekolah, SPP-nya kasih gede, tapi gaji guru diseadakan ada. Seakan-akan pokoknya ini jalan sesuai proses bisnis, guru dianggap sebagai buruh yang kita tekan penghasilannya atau pendapatannya, kemudian kita menikmati keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, cara pengelolaan kita harus memang mencontek sedikit pengelolaan profesional layaknya kita mengelola bisnis. Mengelola bisnis memang kita peruntukannya untuk menjaga kestabilan pemasukan dan pengeluaran agar lembaga itu tetap hidup. Meskipun bukan bisnis secara murni, tetap sekolah itu harus kita kelola dengan prinsip bisnis.
Seperti apa? Perencanaan keuangannya, marketing dan branding untuk aktivitas pencerahan murid seperti SPMB, dan manajemen SDM yang baik. Tanpa ini sekolah kita akan berantakan. Jangan sampai kita hanya sekedar membuka sekolah, datangkan guru tanpa pendampingan, buat sistem penggajian tanpa perencanaan keuangan, tidak melakukan branding sehingga sekolah yang tidak dikenal, akhirnya tutup seperti itu. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Jadi perbedaan utama dari sekolah dan bisnis, kalau bisnis dia memang profitnya untuk pemilik, seperti sekolah-sekolah yang memiliki owner seperti itu. Kalau sekolah atau lembaga pendidikan atau pesantren, semua pemasukan harus dikembalikan kepada stakeholdernya, kepada pengembangan lembaga, seperti kembali untuk fasilitas, bahkan yang paling penting adalah kembali kepada guru-gurunya. Seperti itu, memberikan gaji yang lebih layak disesuaikan dengan jumlah pembayaran yang masuk. Kalau sekolah mengelola dana tanpa transparansi, bisa saja orang tua akan curiga bahwa sekolah ini sebenarnya ladang bisnis. Mengetahui ada beberapa guru yang ternyata gajinya sangat kecil, sedangkan SPP yang dibayarkan di atas rata-rata pembayaran sekolah pada umumnya. Sehingga masalah yang sering timbul, biaya sekolah itu jadi mahal. Orang tua merasa sekolah ini kok orientasi bisnis ya. Kita sudah bayar banyak, tapi keluhan guru-guru sampai ke telinga orang tua. Kemudian guru memiliki gaji yang kecil, padahal SPP yang diterima tinggi seperti itu. Kemudian promosi yang berlebihan. Kita melakukan promosi, dikiranya jualan, bukan dakwah atau pendidikan seperti itu. Ini masalah yang sering muncul ketika sekolah itu dijalankan model profit untuk pribadi. Komunikasi dan manajemen yang buruk itu menjadi salah satu yang penyebab tidak timbulnya atau tidak munculnya kerjasama antar pengelola dengan pemilik seperti itu. Ini coba kita lihat di mana garis besarnya. Garis pembatasnya ada di orientasi dan pemanfaatan keuntungan dari lembaga pendidikan. Pertama, orientasinya pendidikan dan perbaikan mutu, bukan memperkaya pengelola. Sebenarnya tidak ada salah juga untuk memiliki tabungan, misalkan saving untuk pengembangan sebagainya. Contoh misalkan di sekolah kita kelola, setiap bulan kita sisihkan 20% untuk yayasan pengelolaan di bidang lain, itu boleh, sehingga 80% kita kelola di tingkat unit pendidikannya, itu bisa. Tapi kalau misalkan kita tahu ini sudah punya owner, kemudian kita dipekerjakan kayak seorang buruh untuk memproduksi uang dari lembaga pendidikan, itu hal yang sangat kentara bahwasanya ini profit oriented. Yang kedua, penggunaan dana. Semua keuntungan itu harus kembali ke sekolah, bukan masuk ke kantong pribadi. Dan kita harus sadar memang ada banyak sekolah yang memiliki owner yang menjadikan sekolah itu sebagai ladang bisnisnya, bahkan menjadi ladang bisnis keluarga. Kemudian dari segi manajemen, terus profesional. Jangan sampai manajemen keluarga versus manajemen profesional. Yang biasanya manajemen keluarga biasanya seenaknya. Model-model ya udah saya mau begini, pegawai saya mau saya berhentikan, mau saya lanjut, itu urusan saya. Padahal dari segi profesional kita harus punya peraturan kepegawaian, kita harus punya skema penggajian sehingga lembaga ini bisa diwariskan untuk betul-betul diperuntukkan sebagai nirlaba atau keuntungan-keuntungan sosial seperti itu. Kemudian kita lihat bahwasanya kesimpulannya, sekolah itu sebenarnya bukan bisnis, tapi harus dikelola dengan mindset bisnis agar dapat sustainable, agar dapat memiliki keberlanjutan, supaya bisa bertahan, berkembang, dan memberikan pelayanan terbaik. Sehingga harapan kita ketika ada sekolah yang memiliki profit yang banyak, karena memang mungkin dibangun dari awal dengan pembayaran yang mungkin tiap tahun meningkat seperti itu, bisa memberikan semacam benefit-benefit kepada yang kurang mampu. Misal seperti rasio 10 siswa yang terima sama dengan 1 santri yang dari kaum duafa. Jika tidak, sekolah kita bisa bersaing. Nah, kata-kata bersaing ini sebenarnya kita harus sedikit revisi ya, bahwasanya ketika ada sekolah lain yang berdiri dan mungkin mirip dengan peruntukan sekolah kita, kita anggapnya sebagai mitra kebaikan,
bukan pesaing, tetapi tetap saja untuk mempertahankan keberlanjutan lembaga kita, kita harus tetap promosi yang istilahnya lebih unggul daripada sekolah-sekolah lainnya dan memiliki keunikan. Nah, teman-teman sekalian, kalau kalian punya pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Tapi saya ingin tanya pendapat kalian dulu. Apakah sekolah boleh dikelola seperti perusahaan agar survive atau bertahan, atau tetap kita idealis nih, 100% sosial tanpa mengambil keuntungan? Ini ada di masing-masing kita. Selama saya mengelola pendidikan, saya melihat ada dua pola pikir khususnya di ketua yayasan. Pertama, pola pikir yang tipenya saya jalankan yayasan pendidikan ini untuk memberikan kebaikan bukan hanya kepada santri atau siswa, tetapi juga kepada guru-gurunya, sehingga kebanyakan profitnya digunakan untuk menaikkan gaji guru. Kemudian yang kedua, model-modelnya adalah saya lebih mau menguntungkan untuk lembaga saja, meskipun peruntukan untuk lembaga, tapi mengabaikan bagaimana guru-guru itu digaji. Sehingga sebaiknya adalah teman-teman sekalian yang menjadi guru dilibatkan dalam pengelolaan supaya mereka memiliki rasa kepercayaan dan kepemilikan terhadap lembaga itu supaya dia bisa sustain. Dia punya pain atau rasa sakit yang bisa dia kelola ketika kekurangan, dan dia juga bisa merasakan kebahagiaan ketika kelebihan seperti itu. Nah, saya juga ingin cantumkan di deskripsi video ada ebook yang bisa kalian baca, yaitu Juru Kunci HRD dalam Mengelola SDM di Sekolah. Nah, kalau kalian punya topik yang kira-kira menurut kalian penting untuk dibahas, silahkan tulis di kolom komentar, dan siapa tahu topik kalian semua itu bisa kita jadikan untuk pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.